Tapi sebelum perubahan besar ini diaplikasikan, anime One Piece akan hiatus dulu. Mungkin anime-anime legal yang bisa kita akses akan semakin banyak dan mudah. Apalagi ini adalah anime musik orkestra, karena seiyuu favoritku mengisi suara Momokawa Inako. Halo semuanya, Aruru Onigiri di sini di berita seputar otaku, yang dimana aku akan membawakan berita apa saja yang terjadi pada minggu ini di industri tentunya. Minggu ini ada berita yang sangat-sangat perlu kalian ketahui, apalagi jika kalian adalah fans One Piece. Jadi ya kan gak usah basa-basi lagi, kita akan masuk ke berita pertama. Anime One Piece gak akan menjadi anime long run lagi mulai tahun depan. Tapi sebelum perubahan besar ini diaplikasikan, anime One Piece akan hiatus dulu dari bulan Januari sampai bulan Maret tahun 2026. Apa yang dimaksud dengan One Piece tidak akan menjadi anime long run lagi? Anime One Piece direncanakan mulai tahun 2026 akan berubah menjadi anime musiman. Setiap tahunnya maksimal akan rilis 26 episode, yang dimana satu episodenya akan mengadaptasi satu chapter dari manganya. Kalau nggak salah sekarang itu satu episode biasanya mengadaptasi 1-3 chapter manganya. Perubahan ini dilakukan Toei Animation selaku studio yang memproduksi One Piece untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi dalam jangka panjang. Ya kita tahu sendirilah dari awal rilis anime One Piece selalu tayang mingguan. Dan sekarang itu kalau nggak salah episode terbaru animenya mengadaptasi chapter 1113 mangganya, yang dimana mangganya sendiri sekarang ada di chapter 1163. Bisa dibilang jaraknya ini sudah hampir kekejar. Kalau kayak gini, studio biasanya mengatasi dengan menambah episode filler atau manjang-manjangin episodenya agar bisa memberi jarak dengan manga. Nah, mungkin saja langkah menjadikan anime One Piece sebagai anime musiman selain dari meningkatkan kualitas dan konsistensi, juga agar bisa menjaga jarak dari manganya. Kalian sendiri gimana para penggemar anime One Piece? Apakah kalian lebih suka bisa nonton anime One Piece panjang tahun dengan kualitas yang seperti sekarang dan mungkin saja nantinya akan ada episode filler, atau kalian lebih suka nonton maksimal 26 episode setiap tahunnya tapi dengan kualitas yang lebih baik dan juga lebih konsisten? Berita berikutnya datang dari studio KyoAni atau Kyoto Animation, studio yang biasanya memproduksi anime-anime dengan animasi dan visual yang cantik, mengumumkan kalau Nijusseiki Denki Mokuroku Eureka Africa yang telah tertunda sejak tahun 2018 akhirnya telah dikonfirmasi kalau judul ini akan tayang pada tahun 2026. Anime ini bergenre drama dan bertemakan historical, menceritakan Kyoto abad 20 versi alternatif, yang dimana pada masa ini perkembangan tenaga uap sangat maju namun telah mengalami stagnasi, mempertemukan dua orang yang sangat berlawanan, Kihachi orang yang sangat skeptis dan Inako yang sangat spiritualis. Masing-masing dari mereka membawa beban dari masa lalu, sampai akhirnya mereka menemukan sebuah catatan katalog listrik abad ke-20. Catatan ini memberikan mereka harapan untuk menghidupkan kembali mimpi mereka yang telah hilang, sekaligus menjadi pemicu lahirnya era baru dari stagnasi. Melihat dari PV yang mereka rilis, jujur aku sangat tertarik. Apalagi ini anime memiliki tema historical, salah satu tema yang aku suka. Untuk masalah visual nggak usah dipertanyakan lah ya kan, karena ini Kyoto Animation. Direkturnya sendiri diisi oleh Ota Minoru yang udah sering terlibat project-project KyoAni. Bisa dibilang dia udah banyak pengalaman. Dan terakhir kenapa aku tertarik dengan anime ini, karena seiyuu favoritku mengisi suara Momokawa Inako, membuatku jadi lebih tertarik. Lalu berita berikutnya masih dari KyoAni, yang dimana mereka mengumumkan akan merilis Hibiki Euphonium Final Movie. Walaupun disebut Final Movie, sebenarnya ini adalah movie recap dari season 3. Movie ini akan dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertamanya akan tayang April 2026 di Jepang. Oke, masih di Jepang. Belum tahu apakah bisa go internasional atau bisa tayang di Indonesia nantinya. Staff yang mengerjakan movie ini
ini berasal dari staf yang mengerjakan season 3-nya. Ishihara Tatsuya menjadi Shift Director dan Ogawa Teichi sebagai Director tanpa gelar Shift. Kata Ogawa, final movie ini akan ada animasi dan adegan baru yang ditambahkan. Menurutku, nonton Hibiki Euphonium final movie di bioskop akan memberikan experience yang berbeda dari Hibiki Euphonium season 3. Apalagi ini adalah anime musik orkestra. Aku yakin dengan audio yang memang disetting untuk bioskop dan audio dari bioskop itu sendiri udah lebih proper, musik orkestranya pasti akan terdengar lebih megah di telinga. Ya semoga aja bisa rilis di bioskop Indonesia lah, walaupun kayaknya aku nggak akan nonton juga sih. Berita berikutnya datang dari AJA, The Association of Japanese Animation. Mereka baru saja mempresentasikan ringkasan laporan industri anime untuk tahun 2024 di acara TIFCOM yang diadakan di Tokyo pada hari Kamis kemarin. AJA melaporkan pertumbuhan pasar anime secara domestik dan luar negeri, yang dimana data mereka bukan hanya mencakup penayangan anime dari televisi, film, dan streaming, melainkan juga dari merchandise, musik, acara, dan apapun sumber yang berkaitan. Nah, laporan dari AJA ini bisa kita lihat dari grafik pertumbuhan ini. Bisa kita lihat pertumbuhan untuk pasar anime di tahun 2024 sebesar 3,8 triliun yen. Dari pasar luar Jepang menyumbang sebesar 2,1 triliun yen. Lalu untuk pasar domestik sebesar 1,6 triliun yen. Dari grafik ini kita bisa melihat kalau pertumbuhan pasar luar Jepang setiap tahunnya itu termasuk besar. Dari 2023 ke 2024 aja, pasar luar Jepang mengalami peningkatan sebesar 26%. Ini bisa menjadi bukti kalau pop culture Jepang di pasar global semakin dinikmati, yang dimana ini adalah bagian dari strategi pemerintah Jepang untuk mempromosikan industri kreatif mereka pada dunia, yang disebut juga dengan Cool Japan. Strategi ini sebenarnya sudah diresmikan pemerintah Jepang sejak 2011, dan yang aku dengar kalau Cool Japan ini termasuk strategi dari pemerintah Jepang untuk mengatasi stagnasi ekonomi mereka. Kita bisa lihat di grafik rata-rata pertumbuhan pasar domestik dari tahun 2002 hingga 2024 sekitar 3,88% per tahunnya. Pertumbuhan untuk pasar domestik setiap tahunnya tidak terlalu signifikan, walaupun masih terbilang sehat karena setiap tahunnya masih mengalami pertumbuhan. Tapi di tahun-tahun tertentu ada grafik yang menunjukkan penurunan seperti di tahun 2015, 2017, dan 2020. Mungkin ini bisa jadi disebabkan oleh stagnasi ekonomi mereka. Mungkin saja, bisa saja aku salah. Lalu untuk pasar luar sendiri, rata-rata pertumbuhan pasarnya dari tahun 2002 hingga 2024 sekitar 8,32% per tahun. Tentu saja ini angka yang besar. Mungkin saja ke depannya Jepang akan semakin masif untuk memasarkan industri anime mereka ke pasar global. Melihat pertumbuhan yang menjanjikan, mungkin anime-anime legal yang bisa kita akses akan semakin banyak dan mudah. Oke, itu aja berita yang bisa aku bawakan pada minggu ini. Kalau ada tambahan atau kesalahan informasi, kalian bisa koreksi di kolom komentar. Jika kalian suka konten-konten seperti ini, jangan lupa like dan subscribe channel Seputar Otaku. Biar tidak ketinggalan update, kalian bisa ikuti media sosial Seputar Otaku di @seputarotaku atau kunjungi website seputarotaku.com. Terima kasih sudah menonton. Akhir kata, see you next time and goodbye.